Bayern Munchen segera layangkan proposal kedua untuk rekrut Sadio Mane. Penolakan pertama dari Liverpool tidak membuat Bayern Munchen begitu saja menyerah. Mereka pun dikabarkan telah melayangkan penawaran yang kedua. Ada peningkatan dalam penawaran Bayern Munchen tetapi tidak begitu signifikan. Sport One melaporkan bahwa penawaran kedua ini bernilai 30 juta pounds ditambah dengan bonus sebesar 4,2 juta pounds. Jadi total semua sekitar 34,2 juta pounds atau cuma naik sebesar 9 juta pounds saja dari penawaran sebelumnya. Posisi Liverpool memang saat ini sedang tidak ideal karena Mane diketahui telah mencapai kesepakatan personal dengan kubu The Bavarian. Frenkie de Jong mengaku kurang nyaman bermain bersama Barcelona. Sebuah pernyataan menarik dikeluarkan oleh Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda tersebut mengaku kurang nyaman bermain di Barcelona. Menurut de Jong, skema bermain Barcelona sangat berbeda dengan di Belanda. Ia merasa tidak maksimal ketika bermain bersama Barcelona. Ia menyebut bahwa ia merasa lebih nyaman dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di timnas Belanda. Kevin Kelleher meragukan masa depannya di Liverpool. Sadar butuh menit bermain yang lebih banyak di usianya yang sekarang ini, Kevin Kelleher memastikan akan melakukan diskusi dengan klub sepak bola asal Merseyside usai ia membela timnas Republik Irlandia. Berbicara kepada awak media, sang kiper mengatakan jika dia masih meragukan masa depannya bersama Liverpool. Kevin Kelleher menyatakan dia membutuhkan menit bermain yang lebih banyak sekarang ini di level klub. Presiden Prancis akui pujuk Kylian Mbappe agar bertahan di PSG. Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron mengakui dirinya sempat mengobrol dengan Kylian Mbappe sebelum sang pemain tekan kontrak baru bersama PSG. Terkait hal ini, Emmanuel Macron merasa dirinya punya tanggung jawab untuk menasihati Mbappe yang dianggap sebagai pemain paling berbakat di generasinya dan aset utama dari Ligue 1 Prancis. Orang nomor 1 di Prancis itu mengakui jika dirinya sempat mengadakan perbincangan dengan sang pemain untuk bisa meyakinkan tetap berada di Prancis. Tuntutan gaji Gabriel Jesus buat Arsenal mundur dari persaingan. Gabriel Jesus membuat Arsenal keluar dari perburuan karena tuntutan gaji yang cukup tinggi. Pelatih Arsenal Mikel Arteta pun harus berpikir dua kali untuk membawa Gabriel Jesus ke kota London. Pemain asal Brasil ini memang menjadi prioritas bagi Arsenal. Namun dengan gaji 4,3 juta pound sterling per tahunnya yang diminta oleh Jesus, membuat langkah Arsenal kini terhenti. Arteta yang memiliki hubungan baik dengan sang manajer Manchester City yakni Pep Guardiola, nyatanya tidak membuat jalan mulus untuk Gabriel Jesus. Di sisi lain, kehilangan slot di Liga Champions pada musim mendatang membuat Arsenal makin kesulitan untuk membawa sang pemain ke kota London. 6 pemain bakal pergi dari Real Madrid. Kini ada kabar bahwa kemungkinan Real Madrid masih akan ditinggal pemainnya lagi musim panas ini. Setidaknya ada 6 pemain yang disebut akan pindah mengikuti Gareth Bale, Marcelo, dan juga Isco Alarcon. Sebab 6 pemain tersebut masuk dalam daftar jual milik Real Madrid. Kabar yang dilansir dari Marca menyebutkan bahwa 6 pemain itu adalah Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, dan juga Andre Lunin. Mereka berenam adalah pemain yang tak mendapatkan banyak bermain pada musim yang lalu. Laporan itu menjelaskan Madrid ingin melepas 6 pemain tersebut karena ingin memberikan penyegaran dalam skuadnya pada musim mendatang. Manchester City dan Liverpool tertarik datangkan Bukayo Saka. Manchester City dilaporkan sedang bersiap untuk memberikan penawaran menarik kepada Bukayo Saka. Dikutip dari Talksport, City ingin menggait Saka di tengah ketidakpastian kontraknya di Arsenal. Klub asal London itu patut was-was lantaran Liverpool ternyata juga mengincar sang pemain. Memang Saka kemungkinan besar tidak akan pindah pada musim ini. Namun dengan Arsenal yang gagal ke Liga Champions, City dan Liverpool menjadi calon klub yang potensial untuk masa depan dari Bukayo Saka. Jika dijual, harga pasaran Saka juga sudah turun karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Ini membuat The Gunners rentan gagal dalam upaya mereka menjadikan Saka pemain masa depan bagi Arsenal. Pisah dari Manchester United, Juan Mata buka kans gabung dengan klub IPL yang lain.
Juan Mata sudah dipastikan pergi dari Manchester United pada musim panas ini. Kontraknya diketahui telah kadaluarsa bersama Setan Merah. Mata sekarang ini sudah berusia 34 tahun. Secara fisik ia mungkin akan kepayahan bermain di kompetisi sekeras Liga Premier Inggris. Ada kabar bahwa ia akan kembali ke Spanyol. Namun kini ada kabar yang mengatakan sebaliknya. Dilansir dari The Times, Mata disebut membuka kans untuk bertahan di ajang Liga Premier Inggris. Tetapi sayangnya hingga sampai saat ini masih belum ada kabar soal klub Liga Inggris lainnya yang berminat untuk menampung jasa dari sang pemain. Liverpool putuskan mundur dari perburuan Pablo Gavi. Liverpool menjadi salah satu tim yang sudah lama memantau penampilan dari Gavi. Mereka bahkan juga disebut sama sekali tak keberatan untuk melunasi klausul rilisnya. Namun kini menurut laporan dari Football Espanya, The Reds memilih mundur usai pembahasan kontrak baru Gavi dengan Barcelona mulai menemukan titik terang. Akhirnya disebut sudah menerima tawaran kontrak resmi dari klub dan sang pemain bakal segera menambah masa baktinya dalam beberapa waktu ke depan. AC Milan bergerak dalam senyap untuk tuntaskan transfer dari Zaniolo. Ada kabar soal ketertarikan AC Milan kepada Nicolo Zaniolo. Paolo Maldini dan Ricky Massara disebut sudah mulai bergerak untuk memboyong Zaniolo dari AS Roma. Milan disebut bergerak dalam senyap untuk menuntaskan transfernya tersebut. Duo direktur itu juga disebut berharap bisa menuntaskan transfer Zaniolo dari AS Roma ke Milan secepat mungkin. Mereka juga berharap tak ada informasi apapun yang bocor keluar, khususnya kepada media Italia. Dengan demikian transfer Zaniolo tak akan terganggu oleh pihak yang lain. AC Milan juga disebut siap untuk mengeluarkan dana besar demi merekrut pemain berusia 22 tahun itu. Andrea Pirlo akan segera latih klub asal Turki. Mantan pemain dan pelatih Juventus yakni Andrea Pirlo disebut-sebut bakal melatih klub Liga Turki yakni Fatih Karagümrük setelah kedua belah pihak semakin dekat menyepakati kesepakatan pribadi. Kedua belah pihak kini selangkah lagi merampungkan kesepakatan finansial dan selanjutnya menggelar pembicaraan antara Pirlo dan juga Karagümrük soal merampungkan beberapa kesepakatan akhir. Kedatangan Pirlo di Karagümrük menambah warga Italia yang membela klub ini setelah sebelumnya ada penyerang Fabio Borini dan juga penjaga gawang Emiliano Viviano. Meski cedera, salah paksakan bela timnas Mesir. Manajer timnas Mesir yakni Ehab Galal mengungkapkan bahwa Mohamed Salah memaksakan diri bermain dalam kondisi cedera saat melawan Guinea. Mesir berhadapan dengan Guinea di laga perdana grup D kualifikasi Piala Afrika 2023. Mesir mendominasi pertandingan, mereka banyak menekan pertahanan dari Naby Keita dan kawan-kawan. Pada akhirnya Mesir hanya bisa menang 1-0 saja, dan satu-satunya gol itu dihasilkan oleh Mustafa Mohamed pada menit ke-87. Qatar siapkan hukuman mati untuk fans Inggris yang selundupkan narkoba. Demi terhindar dari segala carut marut, pemerintahan Qatar menerapkan aturan super ketat bagi penggemar Inggris yang berencana membawa pun atau menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke Qatar nanti. Pemerintah Qatar akan memberikan hukuman serius jika para oknum dari fans Inggris tertangkap memiliki zat ilegal seperti kokain. Mengacu pada undang-undang, orang yang menyelundupkan narkoba ke negara tersebut akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara dan denda yang mencapai 370 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Vinicius Junior siap kalahkan Karim Benzema di final Piala Dunia. Juara bertahan Prancis yang dipimpin oleh Benzema di lini depan dijagokan untuk melangkah jauh di ajang Piala Dunia di Qatar nanti. Namun Vinicius memperingatkan Les Blues untuk tidak berharap banyak di turnamen 4 tahunan tersebut. Karim Benzema juga bergurau kepada saya bahwa ia ingin menang melawan Brasil di final Piala Dunia. Namun itu tidak akan terjadi, tegas dari Vinicius. Vinicius bersama skuad Brasil berharap dapat bertemu Prancis di partai final Piala Dunia dan Vini bertekad dapat mengalahkan Benzema di sana. Xavi diklaim ingin Barcelona rekrut Bernardo Silva sebelum melepas Frenkie de Jong. Menurut laporan dari Daily Mail, Xavi bersedia melepas Frenkie de Jong asalkan sebelumnya Barcelona lebih dahulu mengamankan tanda tangan dari Bernardo Silva yang saat ini tengah membela Manchester City.
Peluang untuk bisa mendatangkan Bernardo Silva sebenarnya memang bukanlah hal yang mustahil. Pasalnya sang pemain juga sempat dikabarkan memang memiliki rencana untuk mengadu nasib di Spanyol. Barcelona pertimbangan Angel Di Maria jadi pengganti Ousmane Dembele. Klub Liga Spanyol Barcelona tengah mempertimbangkan pemain PSG yakni Angel Di Maria sebagai pengganti dari Ousmane Dembele. Menurut laman dari Football Spanya, kontrak Di Maria bersama PSG telah berakhir pada bulan ini dan kedua belah pihak diyakini sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasamanya. Barcelona siap menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Angel Di Maria. Terlebih mereka belum bisa meyakinkan Ousmane Dembele memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Dikabarkan bahwa Barcelona akan menyodorkan kontrak 1 tahun untuk pemain asal Argentina tersebut. Bukankah Arsenal Manchester City siap jual Gabriel Jesus ke Real Madrid? Selain tuntutan gaji yang tak disanggupi oleh Arsenal, nyatanya Manchester City tak menjual Gabriel Jesus kepada mereka. Manchester City malah lebih memilih untuk melikut Gabriel Jesus ke Spanyol. Laporan itu menyebutkan bahwa City menawarkan sang penyerang kepada Real Madrid. Dan laporan itu juga menyebutkan bahwa Real Madrid menyambut baik tawaran dari City tersebut. Kegagalan untuk mengontrak Kylian Mbappe membuat Los Blancos mencari target alternatif yang lain saat mereka perlu mencari pengganti jangka panjang bagi Karim Benzema. Gabriel Jesus telah memainkan peran kunci bagi Manchester pada musim ini dan terakhir kali memenangkan gelar Piala Liga Inggris. Sebelumnya ia berhasil mencetakkan 13 gol dan juga 12 assist dalam total 41 penampilan di semua kompetisi pada musim ini. Chelsea incar bek milik PSG. Salah satu bek PSG yakni Presnel Kimpembe menarik perhatian bagi Chelsea. Dilansir dari Tribal Football, The Blues sedang mencari jalan kemungkinan untuk mendatangkan Kimpembe ke Stamford Bridge. Bek internasional Prancis tersebut sedang menunggu kontrak barunya di PSG setelah menyatakan ingin bertahan di sana. Tetapi situasi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk bisa mendapatkan targetnya tersebut. Apalagi Chelsea kini membutuhkan bek pengganti bagi Antonio Rudiger yang kini telah merapat kepada Real Madrid. Kimpembe merupakan pemain asli didikan dari PSG. Mental juaranya sudah terasa di PSG dan telah menjadi bagian dari timnas Prancis yang memenangkan Piala Dunia 2018 yang lalu. Dan mental itu sangat cocok bagi Chelsea yang mengincar gelar juara pada musim mendatang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini, jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.